Ini Pak, mamanya Bapak Mondi. tahu nggak akan ada orang sebaik Ustadz Ebit Liu di dunia ini membantu Mondi. Seorang lelaki dipercayai bapa kepada Mondi Tetu meminta maaf kepada Ustaz Abid Liu di atas ketelanjuran anaknya itu. Menerusi siaran langsung di media sosial bersama pendakwah dari Indonesia, Ustaz Dedi Sulaiman, lelaki tersebut kelihatan hiba dan menangis kesedihan. Saya mohon maaf atas tingkah laku tutur kata yang tidak sopan Mondi. Tolong sampaikan kepada Ustaz Abid yang telah membantu keluarga saya. Bagaimana caranya Ustaz sedangkan saya tidak mampu untuk buat pasport? Tak saya juga anak Mondi lagi. Saya orang pertama tak punya apa-apa. Soalnya keluarga Cuma pengen uang Ya, doang. Hanya karena uang ya. dia fitnah Ustadz Ebit Liu. Ya Allah, jahatnya orang yang memberi dia uang itu. Memberi. Nah itu Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sudah ngomong sama orang itu. Saya udah ngomong sama orang itu yang membawa dia. Siapa Jangan yang risau, mengundang jangan Bapak? khawatir. Namanya siapa, Bang? Yang Bapak bicara siapa? Namanya Ya, siapa yang undang? saya tidak tahu nama persis, tapi namanya itu di capture itu dengan nama Ibu Elis atau kayak Elis. Saya tidak tahu nama pastinya Pak Ustadz. Ya kan, dan tidak pernah berhubungan dengan saya atau minta izin kepada saya gitu sebagai orang tuanya. Ya Allah, Pak. Sekarang udah bola salju, Pak. Ustadz Ebit Liu itu lagi di England, Pak. Lagi pergi dakwah di England. Itu pulang Ya. gara-gara ini, Pak. Saya Pak Ustadz, saya minta maaf sama Ustadz Ebit. Dan sekali saya mohon maaf, mungkin di Mondi mungkin ada tekanan Pak Ustadz di sananya. Ada tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Mondi itu WhatsApp saya, Ustadz, besok saya pulang jemput di airport. Dia minta pulang, tapi dia nggak pulang sampai sekarang, udah seminggu. Ini Mondi Karena WhatsApp saya. ditahan Pak Ustadz. Karena saya udah telepon kemarin, karena ditahan dia. Dia mau berangkat mau pulang. Ternyata Kenapa dia ada ditahan? kurang paham saya karena tidak kurang paham saya Pak Ustadz. Makanya saya minta mohon saya ini Pak Ustadz. Pertama Mondi pergi ke Malaysia aja Pak Ustadz. Saya minta mohon Mondi tolong Bapak dikasih tahu nomor siapa agar Bapak bisa mengumumi Mondi. Gitu kan Pak Ustadz. Ternyata di break begitu aja Pak Ustadz. Jadi saya komunikasinya nggak sama siapa di sana. Gitu. Sedangkan saya di sini juga udah kebingungan Pak Ustadz. Saya mengadu mas apa? Saya meminta nomor Pak Ustadz, nggak ada nomor Pak Ustadz. Saya meminta sama siapa lagi di sini? Ini udah kelewat batas, Pak. Nggak masuk akal. Dia fitnah ulama, orang yang paling dicintai di Malaysia. Orang paling baik, Pak. Saya nggak pernah lihat orang lebih baik dari Ustadz Ebit Liu, Pak. Orang baik, Ya, Pak. saya akui Pak Ustadz. Saya mengakui. Orang yang hatinya lembut, lisannya lembut, orang yang hatinya hanya Allah, Allah, Allah saja. Dia cari uang, pakai uang pribadi dia bagi. Dia sayang si Mondi diangkat dibawa ke pesantren di Malaysia. Di Malaysia itu bukan di rumah dia. Ada istrinya Ustadz Ebit juga dibawa di pesantren pas Ustadz Ebit. Dia sama istri pergi haji, dia pulang tanpa permis Pak. Tanpa lagi dakwah. Dia pergi nikah, pergi kawin di Jakarta kan. Jadi bapak tenang aja. Bapak kan nggak bersalah. Ya, Mondi kalau dia bersalah dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, Pak. Dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dia. Bapak nggak usah juga sedih. Nanti saja semua harus ada harga harus dibayar. Betul. Jadi apa? Kalau saya mengakui itu Pak Ustadz. Kalau saya sebagai orang tua lelaki Pak Ustadz, ya tabah-tabah aja. Atau menerima apa yang udah terjadi. Tapi kalau tua perempuan Pak Ustadz menangis setiap hari. Iya, Pak, itu anak, Pak. Anak si Mondi itu followernya lebih 1 juta gara-gara Ustadz Ebit Liu. Satu dunia mengenal dia. Satu dunia sayang sama dia. Kenapa dia buka jilbabnya hanya gara-gara nggak dikirim uang? Iya. Allah alam betul karena gini Pak Ustadz ya, jangankan sama saya aja di sini Pak Ustadz pulang dari Malaysia tidak pernah datang ke saya. Atau istilahnya gimana lah pulang dari Malaysia langsung ke sana, nggak ke Kerawang ke kampungnya nemuin orang tua aja di sini. Hanya nemuin anaknya ada atas pergi lagi Pak Ustadz. Gimana saya mau? Orang tua doakan anaknya, doakan tetap Mondi dapat hidayah. Ya, doakan dia dapat hidayah. Kan Allah sudah berikan dia banyak kemuliaan, diberikan banyak kemudahan rezeki. Orang
sebelum ke Malaysia dia bagi video ini sama saya, dikirim ke saya video ini. Bapak, semua teman-teman kalian dengar di video Mondi sebelum sampai di Malaysia. Maknanya itu sebetulnya tidak ada masalah dengan Ustaz Emily. Ya. Ya, dia tidak ada masalah dengan Ustaz Emily. Ya. Sebentar ya. Oke. Indonesia juga lagi di WhatsApp sama. Bentar, ini di video dia nih. Ya. Dia bilang si Johan itu kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi Ustaz Epi. Betul. Ustadz di sini juga ini anaknya Pak Ustadz nih. Sama saya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Apa Ustadz Johan sini datang. Emang dia pernah begini Pak Ustadz. Dia kalau ketemu Pak Ustadz Ebi mau cium tangan seperti begini itu Pak Ustadz. Tuh, Ustadz dengar. Anaknya cuman anak sayanya Mondi ini susah diatur Pak Ustadz, ya Allah ya Rasulullah. Jadi saya sebagai orang tua gimana? Gitu. Bilangin sama orang tua begini ngerawat, bilang bagaimana ngerawat. Belum berangkat ke Malaysia, dia bikin video ini. Iya, itu emang dia itu ada di Tangerang Pak Ustadz, mau pulang ke Karawang, mau nganterin anak. Tidak ada masalah dengan Ustaz Emilio. Dia sangat memuji sampai di podcastnya si Hari Bang Hari Untung dia sanjung Ustaz Emilio seperti malaikat. Betul. Ya. Tapi sampainya di Malaysia, entah apa yang diceritakan sama orang yang mengundang dia itu sehingga dia tiba-tiba serang Ustaz Emilio dan dia fitnah. Iya. Kayaknya tidak. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini ulama guru kita, gurunya umat Islam yang difitnah. Jadi ulama itu diracun, Pak. Betul Pak Ustadz, saya mengerti itu. Dan saya mungkin ini saya bilang tadi Pak Ustadz, sebelumnya ini mungkin ada tekanan dari pihak-pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab Pak Ustadz. Gitu. Jadi anak saya tuh mau pulang ke sana, mau pulang kemari ditekan, mau ngadu sama siapa nggak bisa dia. Mungkin dia diancam atau di mana saya kurang paham Pak Ustadz di sananya karena saya tidak tahu masalah mondinya di sana gitu Pak Ustadz. Mondi itu pengen pulang, Pak. Dia pengen pulang tuh dari seminggu yang lalu. Dia WhatsApp saya. Dia bilang, Ustaz, besok aku mau pulang, Ustaz. Besok aku mau pulang katanya. Dia baik-baik sama aku, nggak ada masalah. Iya. 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 Oke. Jadi gimana Pak Ustadz nih? Saya minta tolong ya Pak Ustadz. Saya minta tolong sama Pak Ustadz biar saya bisa komunikasi dengan Pak Ustadz. Minta tolong menurut Pak Ustadz lah. Biar saya bisa komunikasi. Ya. Bapak, ya nanti saya hubungi Bapak. Bapak tahu nomornya Pak Rodex ya? Pak Lodeng. Iya. Nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak Lodeng. Saya nggak kenal ini. Gitu Pak Ustadz. Oh iya, dan nanti Bapak caranya gini. Gimana cara di sini nggak boleh bagi nomor telepon soalnya. Iya Pak Ustadz. Nah, jadi ini ada kironya, ada aktor intelektualnya. Iya. Yang Mondi ke sana, kemudian manja-manja dibawa ke salon, semuanya dikasih sulam haris, dikasih uang yang banyak. Nah, kemudian akhirnya Mondi menyerang Ustaz Emilio yang mengatakannya Ustaz Emilio terakhir tak bagi duit. Nah, jadi takutlah kepada Allah. Semoga Mondi mendengarkan suara kita ini dan semoga orang yang di belakang ini semua juga mendengar